Sebelum masuk ke materi, yuk klik subscribe channel ini dulu ya. Jangan lupa aktifkan loncengnya juga agar muncul notifikasi saat ada video baru di channel ini. Ya, oke. Selamat malam semuanya. Apa kabar Sobat Halo. BTS semuanya? Semoga Halo, dalam keadaan malam. yang sehat-sehat selalu ya. Di sini kami bertiga, ada saya, ada Mas Jehan, ada Mas Beng, di mana kita akan membahas ya mengenai review monthly bulanan di bulan Januari. Dan siapa tahu nih ada bocoran lagi nih bulan Februarinya seperti apa. Oke semua, tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe ya channel kita kalau sobat-sobat semua senang dengan channel kita ini. Oke? Karena subscribe dan like-nya tidak berbayar. Terima kasih. Yap, kita langsung saja ya. Kita coba review monthly bulanan di bulan Januari 2021. 22. Oke, yang pertama dari segi sentimen dan yang kedua dari segi technical analysis ya. Mungkin di sini apa sih itu dari segi technical analysisnya dulu mungkin ya. Mungkin dari Mas Beng lah di sini ya. Bisa bantu-bantu kita di sini untuk analisanya mengenai review bulanan untuk di bulan Januari dan bulan Februari nanti. Silakan Mas Beng untuk technical analisisnya. Oke, siap. Terima kasih Mas Le. Apa kabar nih? Mas Ian juga gimana nih kabarnya? Sehat semua kan ya? Baik, luar Sehat lah. luar biasa Sehat sekali, nih. baik. Jangan lupa jaga kesehatan ya semuanya ya. Iya. Akhirnya kita bisa ngumpul ya. Dari dulu pengen YouTubean bertiga, baru kali ini bisa. Silakan Mas Beng. Oke, teman-teman semua mungkin saya langsung ini ya, kita bahas market review dari Januari. Nah, ini pakai tools BTS Spot ya. Saya coba. Silakan mungkin bisa di-share screen nih Mas Beng nih biar. Siap. Oke. Nah, muncul nih sudah muncul. Oke, udah muncul ya. Waduh. Nah, warna-warnanya tuh apa Mas Beng tuh? Nah, ini dia nih. Ini tabel performa ISG ya sepanjang dari setiap tahunnya, setiap bulannya juga. Jadi kalau kita lihat bulan Januari, nah bulan Januari ini kan masih berjalan ya, sisa Sabtu Minggu sampai Senin ya mungkin ya. Nah sepanjang Januari itu kenaikan ISG mencapai 1%. Ini suatu kondisi yang bagus ya dibandingkan 2 tahun yang lalu. Nah 2 tahun yang lalu dari 2020 nih ya minus terus. Tapi sebenarnya secara rata dari sepanjang bulan Januari dari tahun 2023 itu positif dan bulan ini juga cukup positif. Nah ini nih biasanya teman-teman suka mengharapkan ini ya Januari efek ya. Mungkin nggak terlalu terasa, cuman terlihat di sini overall ISG ternyata lebih bagus daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah berkaca dari tabel histori ini, kalau tapi hijau ya artinya Mas Beng dari ya, betul hijau. Nah Februari ini lebih oke lagi nih. Secara rata dia lebih tinggi nih dari Januari. Dan tahun kemarin juga cukup tinggi ya 6% ya. Nah, kita tinggal nanti kita lihat dulu nih secara teknikalnya bulan Februari akan seperti apa. Oke, itu. Nah, sekarang kita lihat chartnya. Ya, semoga saja sesuai dengan analisanya ya. Betul. Nah, kita lihat chartnya ya. Nah, ini saya pakai chart weekly ya. Ini buat review lihat bulan Februari ya. Secara weekly oke ya, ISG masih belum menunjukkan suatu tanda-tanda bahaya. Malah sebenarnya dia bertahan di atas supportnya. Di garis magenta ini ya. Oh, di atas semua malah itu Mas Beng ya. Udah kena ya malah Mas Beng ya. Ya, secara power dia hijau gitu kan. Tadi bagus tandanya. Nah, yang lebih oke lagi, ISG kondisi ISG ini kalau kita lihat dari asingnya ya. Kita lihat dulu nih asingnya, pergerakan asingnya. Asingnya banyak masuk atau gimana nih Mas Beng nih? Pergerakan asing nih. Oke, ini pergerakan ISG asingnya ya. Nah, terlihat ya, dari akhir tahun kemarin, asing mulai masuk
Dan sepanjang Januari asingnya cukup oke nih akumulasi. Artinya apa di sini? Yaitu ada tanda bahwa kondisi pasar kita itu sebenarnya walaupun Januari kemarin sempat ini ya banyak senam jantung ya. Teman-teman pasti merasakan penurunannya ekstrim gitu kan, naiknya juga cukup ekstrim gitu. Tapi sebenarnya overall pasar kita sebenarnya baik-baik saja. Dan malahan dari bulan sekitar pertengahan Oktober dia sideways sampai sekarang. Nah, artinya sideways ini pasar ini lagi mempertimbangkan nih, entah mau turun atau mau naik. Tapi asing ini salah satu indikasi yang bagus ya, indikasi yang bagus bahwa ISG kita kondisinya masih oke, gitu. Masih oke. Nah, biar lebih jelas saya jelasin mungkin saya share pakai ini ya, pakai chart, pakai trading view ya. Sebentar. Dijelasin. Oke, silahkan Mas Beng. Oke, muncul ya? Yap, Sudah muncul nih, muncul. Mas Lee ini. Nah, kita lihat ISG di sini kelihatan ya ISG bahwa, ya, nah ini saya coba gambarin Elliott Wave-nya nih. Jadi sebenarnya mungkin ini udah banyak ya di YouTube ataupun di tempat lain bahas bahwa ISG kita sekarang berada di posisi wave 5. Artinya adalah ini impulse wave. Dia kondisinya memang naik gitu kan, tapi sekarang saat ini dia lagi sideways. Wajar ya, sideways itu kondisi yang wajar karena dia ada pertimbangan entah naik entah turun. Tapi ngelihat kondisi asing tadi dia cukup oke. Nah, sideways-nya ada di mana? Yaitu ada di sekitar sini nih. Ini kondisinya sideways ini. Kalau dia berhasil keluar dari kurang lebih dari kotakan ini, itu ada potensi dia naik lagi. Nah, mungkin kalau saya gambarin, mungkin kalau dari ini ya, dari relatif besarnya, targetnya sampai mana sih gitu kan, ISG ini kurang lebihnya. Ini saya coba pakai Fibonacci ya, projection ya, projection Fibonacci. Saya coba tarik. Nah, kurang lebih mungkin ada potensi dia sampai sini nih. Sampai 7.300-an ya. Jadi bulan Februari potensi kalau dia ada dua skenario ya mungkin ya bulan Februari. Antara dia masih lanjutin sideways atau kalau dia breakout dia akan ke 7.300-an. Nah, saya coba lagi sebenarnya di dalam wave 5 ini sebenarnya ada wave kecilnya lagi kalau mau ditarik lagi gitu kan. Mungkin ini saya coba tarik. Nah, kurang lebih gini ya. Ini wave 1, wave 2, nah ini wave 3. Tapi ini entah sampai mana ya. Nah, ini coba saya gambarin dulu. Baru kita tarik Fibonacci-nya nih, kurang lebih. Kalau ini wave 3, saya kembali lagi pakai Fibonacci projection ya. Oke. Kurang lebihnya kalau kasarannya di bentar. Ini juga Fibonacci 78.6 ini target Fibonacci wave 5 Elliott wave 5 biasanya targetnya kurang lebih di sini nih. Ini sama tadi ya, sama yang wave 5 besarnya ya. Di range sekitar 7.200 sampai 7.300-an. Itu kalau dia berhasil breakout. Bisa jadi ini entah Februari, entah bulan-bulan berikutnya kalau kondisi market masih bagus, ada potensi ke situ. Jadi cukup layak diperhatikan. Memang ISG ini kalau kita rasain ya sepanjang bulan Januari itu, begitu dia drop dikit aja gitu kan, market langsung goyangnya langsung luar biasa ya. Naik dikit juga, naiknya juga luar biasa. Nah, jadi cukup bikin mabuk ini di sini. Tapi overall, yang penting kita disiplin sama trading plan ya. Kalau memang belum kena stop loss,
ya lebih baik disipin stop loss karena pasar kita belum bahaya. Kecuali kalau bahaya, nah baru cash is the king. Jadi itu ISG, overview-nya seperti itu ya. Jadi masih ada potensi bagus nih ISG ini. Masih di jalur yang benar. Kata-kata kurang lebih seperti itu, masih jalur yang benar. Nah, saya coba lagi, kita lihat pakai indikator lain ya. Pakai indikator lain lagi. Sebentar. Ini kita pakai coba pakai PQ chart ya. Ini kalau istilah umumnya biasanya cacing. Ini pakai dua daily, ada ya. Juga iya, ada weekly. Nah, sektor apa sih yang bagus gitu kan? Kalau nanti buat bulan depan gitu kan? Nah, kalau kita lihat ini kita pakai chart weekly. Chart weekly ini cara bacanya yaitu setiap titiknya ini mewakilkan 1 minggu. Jadi contoh sektor basic ya. Sektor basic berarti kalau selama bulan Januari yang mana? Berarti 1, 2, 3, 4. Nah, 4 ini adalah 1 bulan Januari. Kurang lebih seperti itu. Nah, berarti nanti kalau bulan depan, Februari ada 4 minggu, ya dia ada 4 titik. Nah, dari sini kelihatan ya, sektor apa sih yang bagus gitu. Untuk bulan depan, kelihatan yang paling nanjak. Arahnya paling ke atas, yaitu energi. Nah, ini yang menarik nih, sektor energi ini. Pasti udah merasakan semua ya, Mas Ihan, Mas Le ya. Saya merasakan Januari ini sektor energi ini cukup oke ya, terutama sektor coal ya, ya kan, sektor coal yang lagi hot-hotnya, dan bulan depan potensinya masih ada nih, potensinya masih ada untuk sektor coal. Nanti mungkin lebih jelasnya di chart ya. Terus selain energi apa sih yang potensi bagus gitu kan? Untuk bulan depan sektor apa yang kelihatan bersinar gitu kan, yang potensi bersinar ataupun potensi rame. Mungkin salah satunya ada sektor health, kesehatan. Ini mungkin kalau saya zoom ini sebenarnya agak naik ya ini ya. Ada sebuah perbaikan performa di sektor health, boleh diperhatikan. Mungkin saya bandingin sama yang daily. Oh, sini nggak kelihatan ya. Sektor energi mungkin tadi sebelumnya sektor energi dia lagi sedikit bergejolak di hariannya, di daily-nya, tapi weekly-nya masih oke. Selain sektor health, ada lagi finance nih. Nah, kenapa sih finance juga bagus? Potensinya bagus, walaupun di weekly-nya dia masih turun ya, masih turunnya cukup curam ya. Tapi kita lihat daily-nya. Nah, daily-nya sektor finance ini ada perlambatan dia. Dia turun tapi dia agak ngerem nih. Nah, agak ngerem karena jarak antar titik yang makin sempit gitu kan, makin pendek jarak antar titiknya, itu berarti ada perlambatan di situ. Kalau dia turun dan melambat, artinya ngerem kan artinya. Jadi ada potensi pembaikan di sini nih. Nah, selain finance, tadi ada health, ada finance, apalagi ya? Mungkin yang lain lagi, kalau properti, ada energi juga tadi ya. Ya, energi yang paling oke ya. Properti mungkin yang banyak lagi diperbincangkan orang-orang, kapan sih bangkitnya properti itu ya? Kalau bulan depan ini properti ini belum kelihatan sih ya. Weekly-nya secara weekly belum oke banget. Secara daily, ya dia ada perlambatan, malah naik tapi ada perlambatan. Ya ada potensi sih, ada potensi penurunannya masih terbatas. Potensinya itu untuk properti. Apalagi nih kira-kira nih? Mas Le, apalagi kira-kira? Mungkin itu kali ya. Kalau ini gimana nih Mas Beng? Infra gimana Mas Beng? Ya. Nah, infra ini kalau weekly-nya ini malah melenceng dia nih. Dia belum berhasil. Malah melenceng ya. Mungkin di tengah-tengah bulan Januari kemarin dia sempat agak naik ya ini. Agak naik tapi akhirnya di minggu terakhir ini dia malah jadi kurang bagus dia infra. Kalau daily-nya, nah daily-nya lebih kelihatan lagi, lebih nggak oke lagi daily-nya. Nah ini masih inilah ya, masih belum oke ya si infra ini.
cycle sepertinya cukup menarik ini, Mas. Yang apa? Consumer cyclical ya? Mas Beng, ini kan Ya, consumer cyclical ini cukup menarik. Iya, betul nih. Ini cukup oke juga nih. Mas Secara Beng, daily mungkin saya ini ya. Ya, ini kan ada beberapa yang Ya, ada energi, ada health, ada finance. Oke, dari segi energi dulu nih. Kasihlah kita nih sobat-sobat di sini bocoran lah ya saham apa saja sih yang memang menurut Mas Beng ya, menurut Mas Beng ini ya dari sektor energi ini yang ya yang lumayan inilah yang lumayan untuk dikoleksi oke lah. ya. Apa sih Mas Beng nih? Kasihlah bocoran Apa sedikit ya? biar sobat-sobat di sini iya harus kita koleksi lah gitu. Gimana tuh Mas Beng? Apa nih contohnya? Coba Mas Beng. Apa yang layak dilirik gitu ya. Oke lah. Nah, mungkin kalau dari sektor energi. Iya, itulah maksud kita lah di sini. Oke, kita lihat dulu energi. Apa sih yang oke gitu kan? Oke, ini yang weekly lagi ya Mas Beng ya? Betul, kita view-nya weekly dulu ya. Helikopter view dulu, kita baru breakdown ke yang kecil. Nah, kelihatan ya ini apa sih yang menarik yang potensi menarik nanti. Sebenarnya kalau sepanjang bulan Januari cukup menarik ya. Contoh kayak Atru ini menarik nih Januari. Cuman dia ada perlambatan, dia naik tapi Adro ya. titiknya memendek. Jadi ada tanda pelemahan dia ada loh. Atru ada pelemahan. Nah, yang oke itu ada ITMG, ini oke. PTBA ini juga oke juga nih ya. Ini agak ada perlambatan. Dia melencong ke kiri gitu kan. Melencong ke kiri tapi dia ada pelambatan jadi sedikit oke. Indi ini oke juga Indi. Medco ini kita lihat nanti ya. Indi nih yang hari ini nih lagi. Ya. Saham batu barang oke gitu kan kalau lihat yang dari chart ini, itu ada ITMG, ada Indi, ada PTBA. Yang nggak oke batu bara untuk bulan depan yang potensinya belum oke adalah Atru. Ini Harum apalagi ya, Harum Energy ini turunnya cukup signifikan. Doit juga belum oke juga. Jadi andalan sektor coal untuk bulan depan potensinya ada ITMG, Indi, PTBA. Gitu. Kurang lebih seperti itu sih ya. Mas Beng ya. Tuh, sobat BTS. Ya. Mungkin saya jelasin lagi ya, lebih. Ya, mungkin kalau kita lihat secara chart dulu ya. Ini udah kelihatan belum ya chartnya? Belum ya? Sudah di Telegram. Chartnya belum. Oh, di Telegram, oke. Kita lihat tadi apa ya? ITMG ya contoh ya. Atau Atru dulu deh. Atru. ITMG itu. Atau Harum tadi. Gitu. Kita lihat tadi kan yang kurang menarik adalah itu. Kita lihat Atru. Oke. Nah, dari sini juga kelihatan nih Atru kenapa sudah nggak menarik lagi karena dia udah ada sinyal sell ya. Ya ini karena mungkin gitu kan, ini beda sendiri Atru dibandingkan coal lain ya. Dari akhir tahun kemarin naik terus nih. Nah, sedangkan coal lain belum naik nih, coal lain. Ya kan? Atru doang nih yang cukup bersinar dan sekarang fasenya memang fase turun. Atru turun, terus Harum Energy. Nah, Harum Energy juga kurang lebih juga dia. Gitu. Dia udah cukup naik nih dari akhir tahun kemarin, akhirnya sekarang gilirannya turun. Gitu. Terus apalagi tadi? Yang menarik ya ITMG contohnya. ITMG ada PTBA. ITMG dan Indi yang menarik. Oh, Indi juga. Oh, Indi oke. Indi. Kita tunggu. ITMG. Nah, ITMG ini cukup menarik ini. Dia beda sama Atru tadi ya. Atru tadi kan akhir tahun 2021 dia naik terus gitu ya. Sedangkan ITMG dia masih sideways. Nah, dia beda kondisinya. Walaupun kalau kita lihat harga coal ini kemarin sempat turun tapi akhirnya sampai sekarang dia naik terus ya. Gitu kan. Jadi
nggak inline memang sama pergerakan sahamnya, tapi dari sini kita bisa lihat bahwa Atro kemarin naik terus, akhirnya turun, sekarang kayak gantian nih, ceritanya kayak gantian. ITMG kemarin sideways, nah sekarang mau mulai naik dia. Ada sinyal buy juga, didukung sinyal buy, ditambah hari terakhir ya 28 Januari, dia powernya hijau juga cukup oke. Dan dari net bus-nya, ini indikator bantermologi, dia akumulasi nih, oke banget. ITMG. Terus PTBA. Nah, PTBA ini mirip-mirip juga nih sama ITMG juga. Kondisinya sama, dibanding Atro juga, dia sempat sideways, akhir tahun, baru awal tahun ini dia keluar sinyal buy, dan akhirnya sedikit merangkak naik. Gitu. Didukung juga dengan akumulasi juga nih, net bus-nya. Akumulasi dari 10 Januari malahan. Gitu. Terus Indi. Nah, Indi ini cukup ekstrim ya dibandingkan coal yang lain ya. Dia sama kondisinya ya dari akhir tahun, belum layak dilirik akhir tahun. Nah, akhirnya tahun ini dia malahan ekstrim naiknya dan potensinya masih cukup bagus ya ini ya. Cukup bagus, dia bikin higher high, ininya powernya hijau juga, dan net plus-nya juga akumulasi. Nah, 3 saham coal itu yang cukup menarik ini. Gitu. Mungkin saya share lagi nih, dikit lagi ya. Bentar. Ada 3 saham ya, Mas Beng ya. Betul. Nah, kalau kita lihat, bentar, kita pakai view lain ya. Kalau PT Spot ini sangat membantu tools-nya, cuman kalau teman-teman mau dikombinasikan dengan tools lain sangat oke juga. Nah, ini kalau saya coba pakai trading view yang view-nya lebih luas. Apa tadi ya? Atro. Gitu ya. ITMG. Sorry. Ada satu lagi yang mengindikasikan nggak oke, sorry. Saya kelupaan. Sebentar, saya switch lagi ke Telegram lagi ya. Ini ada satu indikator yang cukup meyakinkan ya untuk kenapa nih saham kayak Atro dan Harum ini kurang oke gitu. Sedangkan yang lain cukup oke. Nah, saya coba, nah ini dia nih. Kenapa Harum belum oke gitu kan? Selain tadi kondisi yang tadi, dia udah keluar sinyal sell, akhir tahun kemarin udah naik juga. Nah, dia terindikasi ada divergensi. RSI-nya ada divergensi negatif di sini. Artinya apa? Artinya harganya naik tapi RSI-nya turun. Gitu. Jadi ada potensi dia turun juga. Ini kondisi yang kurang oke. Adaro juga gitu. Dia ada potensi kalau ini ya belum valid divergensinya, teman, tanda apa ya ini? Tanda garis ini mengindikasikan ada potensi divergensi juga di Adaro. Gitu. Itu apalagi saya share lagi saya lanjut lagi ya tadi trading view. Kita lihat Atro. Nah, ini saya coba view yang lebih luas lagi. Nah, kelihatan ya. Di sini saya coba tarik garis trend line di sini. Nah, kelihatan ada ini lagi di resist. Nah, jadi ada potensi dia slow down dulu, istirahat dulu. Entah nanti dia akan breakout lagi atau enggak gitu kan. Tapi yang bisa diindikasikan dari indikator tadi, dia akan koreksi dulu. Itu salah satu indikasi dari Atro. Terus yang menarik apa di PTBA contoh? Tadi belum dibahas detail ya. TMG. Nah, PTBA. TMG juga ya. Nah, mungkin PTBA dulu deh. Ini saya coba hapus dulu ya. Tarik coretannya. Nah,
Nah, ini dia nih. Si PTPA. Nah, dari sini kelihatan ya. Kalau kita lihat pakai Fibonacci, dia kondisi terakhir dia lagi uji resist nih di Fibonacci 78.6. 0,786 gitu. Kalau dia bisa breakout ini, otomatis juga dia breakout high sebelumnya ya. Close high sebelumnya lah. Dia ada potensi lanjut lagi naiknya. Gitu. Dan dia terakhir dia cukup betul. Dan dia terakhir kalau kita lihat kecilin lagi Fibonacci-nya. Nah, dia udah breakout juga Fibonacci di resist pentingnya. Fibonacci 61.8. Jadi cukup oke ya ini PTPA ini ya. Selain indikasi yang tadi. Nah, ITMG mungkin saya sedikit bahas juga ITMG. Ada apa sih di sini? Nah, kalau kita lihat ITMG, dia sebelumnya sih terdeteksi cup and handle ya. Dia udah capai targetnya, akhirnya dia koreksi dulu. Nah, sekarang ada indikasi akan naik juga. Nah, hari ini mungkin ini agak ini ya. Nah, ini Ya. ITMG kita coba lihat pakai Fibonacci ini. Cuman agak susah nariknya nih ya. Itu kurang lebih kayak gini lah ya. Mungkin enaknya kita bentar, saya switch dulu pakai Telegram ya, pakai bot biar lebih enak nih. Kita lihat Fibo ITMG. Nah, langsung dapat ya, kebetulan langsung dapat. Nah, ini ITMG kelihatan jelas ya. Nah, malah cakep nih hari ini dia breakout Fibonacci 38.2. Nah, potensinya makin oke nih ya kalau udah breakout Fibonacci ini karena ini Fibonacci golden ratio. Dan biasanya ya kebanyakan trader ngelihat bahwa dia udah nutup gap. Nutup gap entah nanti turun lagi atau naik lagi gitu kan. Tapi kalau lihat Fibonacci di sini gitu kan. Ini Fibonacci golden ratio berarti ada indikasi dia potensinya masih naik. Nah, ini cukup oke ya. Si ITMG ini. Nah, mungkin itu ya gambaran bocoran-bocoran saham ya. Oh ya, mungkin satu lagi nih. Saya tadi kelewatan nih yang IHSG nih. IHSG ini ada yang menarik juga ini. Kalau tadi indinya kita belum? ini belum ya? Iya, indi belum. Oh iya, Oke. indinya Mas Beng. Ini dulu lah ya. Ya, indi dulu. Oke, ini dulu. Oh, ini kebetulan udah saya tarik juga ini Fibonacci-nya ini. Tapi mungkin ini ya. Nah, terlihat juga ya, malahan dia udah breakout Fibonacci 61.8 ini. Ya, lebih tinggi daripada PTPA maupun ITMG ya. Dia kenaikannya memang lebih ekstrim ya si Indi ini. Dan kalau dia breakout, ini ada Fibonacci 61.8 ini merupakan golden ratio juga ya. Jadi setelah 61.8 ada di mana ya 100%. Jadi terbuka potensi Indi masih bisa mencapai sekitar harga 2.300-an, 2.400 mungkin ini ya. Dan kalau dia breakout, dia masih ada potensi naik lagi nih. Gitu. Selama momentumnya masih oke. Dan kalau ngelihat dari sektoralnya tadi ya kan, sektor energi lagi oke ya, karena sumbangsinya salah satunya dari saham-saham coal ini juga.
dan potensi bulan depan masih ada. Gitu ya, Indi. Nah, tadi saya balik lagi dikit. Tadi ada yang ketinggalan. ISG, kalau tadi sebelum kita review pakai Elliott Wave ya. Nah, ini ada satu hal lagi yang menarik di ISG ini kalau kita lihat secara monthly-nya. Oke, nah. Nah, terlihat ya, ini ada bentuk apa sih di sini ya kan? Kalau yang ramai-ramai juga di luaran sana juga bilang ini ada potensi HNS ya, inverted HNS ya, head and shoulders. Gitu. Kalau di sini, nah ini nih, ini si left shoulders-nya, ini right shoulders-nya, gitu kan, ini neckline-nya. Jadi kalau dia berhasil breakout ini ya potensinya naiknya sampai kurang lebih selevel dari lembahnya dia turunnya. Pastilah lembahnya di mana. Nah, kurang lebih gambarannya di sini lah ya. Tapi ya yang pasti gini ya, kalau ini breakout ini ya ada potensi tertingginya sampai harga berapa ini? 10.000. Tapi ya gini, kita jangan terlalu optimis ya. Namanya saham itu pergerakannya kan fluktuatif. Ya kita ambil paling terdekat dulu kalau dari relatif tadi sekitar 7.200 sampai 300 ya. Nah, kita ambil itu dulu lah. Dan yang perlu diingat juga, sebagus apapun indikasi yang muncul ya, yang terbaca oleh analisa-analisa, segala kemungkinan pergerakan saham juga sangat mungkin mau naik atau turun gitu. Jadi kalau tadi kita lihat bahwa asing juga oke gitu kan, indikator resist dan juga teknikalnya juga oke gitu kan, relatifnya oke atau patternnya juga oke gitu kan. Tapi ada kemungkinan dia nggak jadi terbentuk, ada juga gitu. Jadi semua mungkin di saham. Kita jangan terlalu optimis. Memang sih indikasinya oke, tapi tetap waspada tetap ada. Dan tetap kita juga namanya trader ya, kita tetap berharap juga pasti naik, cuman jangan terlalu tinggi lah harapannya. Gitu aja. Tapi yang pasti indikasinya oke, yang pertama tadi asing oke, gitu kan. Patternnya juga oke, relatifnya oke, gitu. Ya ke depan, bulan depan lah paling nggak minimal juga pasar masih potensinya oke. Gitu. Kalau ada berita-berita mungkin kayak COVID naik gitu kan, atau ada berita yang lain ya belum kelihatan di chart. Intinya itu. Belum kelihatan di chart akan ISG akan crash bahkan gitu kan, belum terlihat sama sekali. Nah mungkin itu sih kalau dari saya, Mas Lee, secara teknikal seperti itu ya. Oke, thank you Mas Beng ya. Secara teknikalnya tadi di sini kita ada beberapa sektor ya yang menurut Mas Beng tadi ya lumayan menjanjikan lah ya buat di bulan Februari yang akan datang. Kita review saja nih Kak Sadu dari sisi sektor energi, kesehatan, health. Yang ketiga itu segi finance. Nanti kita kasih bocoran lagi nih Mas Beng. Saham-saham apa saja yang menurut Mas Beng rekomendasi ya. Tapi tunggu dulu. Kita akan kupas lagi dengan Mas Jehan. Mas Jehan sudah siap? Ready? Oke. Nah, untuk dari segi sentimen pasar apa sih untuk bulan depan ya? Jadi untuk bulan depan banyak sekali sentimen yang mungkin bisa dibilang marketnya akan volatil lah. Jadi volatil cenderung sideways. Jadi cenderung sideways, kita tinggal pintar-pintar milih saham mana saja yang masih memiliki potensi kenaikan ya dari signal-signal BTS yang nanti dibagikan. Nah, untuk market sendiri sebetulnya seperti salah satunya emas ya. Jadi ini bisa kita lihat. Ini saya pakai chart dari XAU USD masih live ya ini ya. XAU USD sumbernya Owanda. Jadi rekan-rekan klik aja bisa XAU USD ada banyak sekali
sumbernya, tapi saya pakainya yang Wanda ini. Ini cukup menarik. Ini beberapa hari ke belakang cenderung sebetulnya menguat. Nah, tapi overall di 3 hari yang lalu, 3 hari ini justru melemah, strong sekali bahkan ya. Ini entah bisa dikategorikan cenderung dia retest atau dia akan ada koreksi ya, koreksi. Nah, salah satu penyebabnya apa? Penyebabnya salah satunya bentrok antara Rusia dan Ukraina, itu salah satu. Jadi rekan-rekan silakan googling. Lalu ada banyak, itu salah satu penyebabnya. Lalu salah satu berikutnya itu tentang kemarin itu FOMC yang akan sedikit lebih hawkish ya, atau lebih agresif lah di beberapa bulan ke depan. Agresifnya seperti apa? Agresifnya itu akan ada beberapa kali kenaikan suku bunga terutama. Jadi menurut tadi saya sudah ambil sumbernya. Jadi saya ambil sumber pernyataan dari Kepala BI ya, Gubernur Bank Indonesia Pak Peri Warjiono. Jadi beliau masih memprediksi, ingat memprediksi ya. Jadi masih ada kata memprediksi di dalam pernyataannya. Memprediksi kalau The Fed akan menaikkan suku bunga sebanyak 4 kali di 2022. Jadi bayangkan dalam 4 kali, kalau misalkan kita hitung per kuartal 1 aja per 3 bulan itu hanya 3 kali, dan ini justru 4 kali. Nah, jadi inilah yang bisa dikatakan Hawkins ya, formasi menyerang lah kalau saya bilang ya, untuk suku bunga BI-nya US lah, seperti itu. Ini pendapat dari Pak Peri Warjino ya, Gubernur Bank BI. Nah, selain itu, ini pun akan berefek sangat jelas sekali ke XAU-USD tadi, atau harga emas ya. Makanya kalau ternyata menguat, suku bunganya naik, ya harusnya emas akan jadi safe haven ya. Akan jadi safe haven mungkin beberapa hari ke depan. Nah, ini kalaupun melemah ini wajar, saya rasa wajar, karena kita lihat beritanya, saya tadi cek news pun tidak ada terlalu agresif beberapa hari ke belakang nih. Itu dari global ya, lebih ke global. Lalu berikutnya, bentar, kita masih pakai chart ini. Berikutnya tadi saya ada catat tentang suku bunga, tadi sudah sekaligus saya bahas. Jadi kemungkinan besar jelas sekali akan ada kenaikan ya. Jadi kalau misalkan prediksi dari BI itu 4 kali, ya kita ambil mungkin 3 kali lah suku bunga kita naik ya. Lalu untuk Omicron sih sebetulnya entah akan jadi panik ya, jelas karena market kita termasuk yang latah ya. Kita lihat kemarin beberapa hari ke belakang ada berita COVID dan lain-lain, akhirnya marketnya panik. Nah, justru di samping kepanikan tersebut, ya udah itu bisa dijadikan kesempatan untuk buy on weakness, saham-saham yang potensi atau mendekati titik signal dari BTS botnya ya. Jadi misalkan ada titik signal di beberapa hari ke belakang, jika masih jauh dari stop loss-nya, itu justru cukup menarik. Apalagi dengan power yang hijau itu bisa dijadikan fix lah. Misalkan contohnya seperti tadi TMG, salah satunya kita lihat powernya cukup oke juga, hijau juga, lalu masih cenderung sideways, itu kan justru bagus. Jika cenderung dekat-dekat titik dekat dengan titik stop loss-nya, ya udah, mau entry silahkan. Kalaupun stop loss kan kita tinggal pasang stop loss ngikutin signalnya aja. Itu untuk Omicron. Lalu berikutnya paling dari corporate action sih, karena beberapa
pasar beberapa saham pun bergerak karena corporate action itu jelas sekali. Contohnya hari ini kita ada lihat corporate action Excel akuisisi Linknet ya. Nah, ini contohnya kita langsung buka. Jadi saat Excel mengakuisisi Linknet itu sebetulnya sudah dari kemarin-kemarin, bisa dikatakan orang dalam tahu lah newsnya, orang dalam tahu ya. Nah, sebelumnya kita lihat kalau kita punya kenalan orang dalam, sayangnya saya nggak punya kenalan orang dalam, itu overall udah kenaikannya kurang lebih 11%. Itu salah satu contohnya ya. Salah satu corporate action, ini Excel akuisisi Linknet ya. Nah, untuk Linknet sendiri, ini akuisisinya di kisaran 4.800. Nah, ini bisa kita lihat 4.800. Sorry, ini udah ada lukisan sebelumnya ya. Ini Linknet. Nah, justru saat ini bisa kita perhatikan dengan volume yang cukup merah. Saya tidak tahu ini volume buying atau volume selling. Tapi ya jelas ada aksi profit taking di dalam ini saham. Jadi 4.800 sudah cukup dekat sekali bahkan. Jadi Excel mengakuisisi Linknet itu di kisaran 4.800 harganya tuh. Di kisaran 7% dari harga realnya pasar saat ini. Jadi overall saya katakan akuisisi berita corporate action dua saham ini bisa saya pribadi view untuk linknya ini bisa dikatakan sell on news, sell on corporate action. Nah untuk Excel-nya justru good justru untuk Excel-nya. Nah, makanya cenderung Excel-nya yang lebih strong bahkan ya dibandingkan Linknet-nya. Itu ya salah satu corporate action yang hari ini terjadi. Record ini juga ya, record higher sebelumnya akuisisi juga ya. Lalu berikutnya, wah, Bank kayaknya nggak record deh. Record kok. Oke, sorry. Di aku nggak record soalnya, sorry. Nah, lalu berikutnya, setelah corporate action tadi pembelian ya. Jadi corporate action kan salah satunya pembelian atau akuisisi. Lalu berikutnya laporan keuangan ya. Nah, apa sih yang ditunggu dari laporan keuangan? Salah satunya Q4 ya, Q4 dan yearly-an ya. Jadi tahunan. Nah, biasanya itu ditunggu juga. Hari ini tuh keluar laporan keuangan finance ya. Bisa kita lihat BBCA masih bisa untung. Bayangkan saat pandemi BBCA pun justru masih bisa profit ya. Nah, itu salah satu yang saya berikan contoh lah ya, BBCA itu bisa profit. Nah, mungkin perusahaan-perusahaan lain bagaimana ya, itu kita justru bisa cari kesempatan lah, saham-saham lain yang mungkin bisa untung bisa dikala pandemi seperti ini ya. Itu. Lalu berikutnya selain laporan keuangan, right issue. Nah, right issue juga ini bisa diperhatikan. Biasanya saya pribadi melihat right issue itu cukup menarik jika ada standby buyer-nya. Standby buyer itu contoh case sebelumnya itu terjadi di BBHI. Ini case contoh ya. Jadi BBHI kala itu udah jelas ya standby buyer-nya Khairul Tanjung ya, atau owner Bank Mega. Akhirnya sahamnya luar binasa ya. Beberapa kali isu ya, ini kita perlihatkan satu, ini dua kali bahkan. Iya, 2021 sama 2022 ya. Betul. Ya. Nah, ini ya untuk BBHI. Jadi jika ada standby buyer-nya itu justru good untuk perusahaan tersebut. Nah, lalu berikutnya dividen. Nah, ini dividen nanti ke depannya rekan-rekan bisa perhatikan saham-saham mana saja sih yang biasanya bagi dividen besar ya. Lalu selain manajer tadi, harusnya beberapa bulan ke depan akan ada cerita tentang stock split. Nah, saya belum ada contoh yang terdekat tentang stock split ya, atau yang mau stock split, tapi mungkin ke depannya akan ada. Jadi rekan-rekan mungkin boleh diperhatikan lah. Lalu IPO. Nah, IPO ya. IPO saham-saham besar terutama. Yang sebelumnya, yang saat ini ditunggu sih kebetulan IPO-nya Goto ya. Gojek Tokopedia. Jadi mungkin itu akan ditunggu
itu udah jelas sekali akan ditunggu oleh market. Walaupun saya pribadi tidak terlalu antusias, klien mungkin antusias, tapi saya tidak terlalu antusias ya. Belum teruji di pasar lah kalau kata guru saya. Jadi overall ya udah biarin orang-orang new di market borong ya, saya mau nunggu teruji dulu di pasar baru nanti bisa beli. Itu sih paling dari saya. Sisanya sih yang bikin saya pribadi tidak cukup tenang itu Ukraine dan US. Jadi kalau rekan-rekan silakan cek di investing ya. Itu kemarin itu ada berita tentang perwakilan US ditarik dari Rusia. Apa sih kedaulatannya ya namanya? Perwakilan negara yang di Duta. Iya benar, kedaulatan. Benar. Apa namanya? Embassy biasanya, embassy ya. Kita ngobrolnya embassy ya, masalah embassy ya. Iya, itu. Jadi perwakilan dari kedubes US untuk Rusia itu ditarik. Jadi ditarik dari negara Rusia. Jadi suruh balik ke US. Nah, aku nggak tahu itu penyebabnya apa. Mungkin itu sih, bilang kalau terjadi chaos lagi ya I don't know lah. Mungkin market bagaimana. Tapi ya kita ya harusnya melihat asing masih masuk di market. Saya rasa tidak ada kepanikan cukup kuat ya, karena masih dibilang itu masih spekulasi lah. Benar. Masih spekulasi kan itu. Iya benar Mas Jihan. Lalu berikutnya yang selain itu yang bikin saya cukup tidak tenang itu tentang The Fed tadi sih, The Fed. Naikkan suku bunga sampai 4 kali bahkan prediksi dari BI. Itu saja paling yang cukup bisa rekan-rekan perhatikan beberapa bulan ke depan mungkin. Oke, thank you Mas Jehan ya atas pandangannya dari segi sentimen ya. Tadi ada beberapa ya yang menurut Mas Jehan ini ya yang harus kita perhatikan lah ya di bulan Februari yang akan datang. Yang pertama itu dari segi COVID-19 ya, yang sekarang ini Omicron yang akan kita ya mudah-mudahan saja ya nggak naik lagi frekuensinya, harusnya melandai lah ya, jangan sampai lagi yang kayak seperti sebelumnya. Dari segi Omicron, corporate action, terus lagi ada tadi beberapa laporan keuangan ya, dari laporan keuangan, terus lagi pembagian dividen yang harus kita ini. Ya mudah-mudahan saja prediksi Mas Jehan dan Mas Beng ini akan membuka cakrawala kita lah ya. Jadi kita tahu nih apa sih yang harus kita laksanakan nih di bulan akan datang nih. Jadi kita udah paling nggak udah mendekati lah ya. Jangan sampai nanti kita nanti makin dalam dong luka kita nih kalau kita masuk tanpa alasan dan analisa ya nggak Mas Beng ya, benar nggak? Kalau ini kita makin dalam dong lukanya nanti. Ya. Nah, itu ya harapannya ya seperti itulah ya. Mudah-mudahan sobat-sobat BTS di sini, rekan-rekan BTS semua ya paling nggak sudah tahu lah ya dengan menilai dengan seperti apanya kita dengan melihat video kita ini loh. Ya, oke. Satu lagi ya yang saya harus ingatkan lagi, jangan lupa like dan subscribe ya channel kita ini. Terima kasih. Saya kembalikan lagi. See you. Oke, see you.